Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Widya Septiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Good Corporate Governance dalam mencegah fraud terhadap perusahaan publik. Sebelumnya, apa sih GCG? Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuasaan dengan tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perusahaan publik, peran GCG ini tuh sangat penting karena perusahaan ini bertanggung jawab terhadap publik dan juga para pemegang saham yang luas. Salah satu ancaman terbesarnya itu yang dapat merugikan para pemegang saham dan juga dapat merusak reputasi perusahaan itu adalah fraud. Nah, fraud ini tuh apa? Fraud itu adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan nantinya akan merugikan pihak lain. Dalam GCG ini tuh terdapat 5 prinsip teman-teman. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada responsibility, yang keempat ada independensi, dan yang kelima ada fairness atau kesetaraan dan kewajaran. Di mana masing-masing 5 prinsip ini memiliki makna yang berbeda-beda. Pada prinsip yang pertama itu ada transparansi, yang artinya keterbukaan terhadap informasi secara akurat dan terperinci. Dalam transparansi ini tuh memiliki tujuan seperti untuk menghindari manipulasi informasi, terus selanjutnya untuk meningkatkan kepercayaan investor dan juga publik, dan selanjutnya untuk memberikan akses terhadap informasi-informasi penting, contohnya seperti laporan keuangan. Pada prinsip yang kedua ini ada akuntabilitas, di mana setiap perusahaan pasti memiliki tanggung jawab yang jelas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prinsip ini tujuannya itu untuk mengevaluasi kinerja dan juga pengawasan internal serta dapat mengevaluasi terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, pada prinsip yang ketiga ini ada responsibility, di mana perusahaan harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Tujuannya ini untuk menjamin kepatuhan hukum dan juga keberlangsungan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pada prinsip yang keempat ini atau independensi, di mana perusahaan dalam pengambilan keputusan harus bersifat objektif dan terhindar dari tekanan dari manapun. Tujuannya itu untuk menghindari kepentingan antar pribadi dan juga untuk menjamin kebebasan dalam pengawasan serta pengambilan dalam keputusan. Pada prinsip yang terakhir, kesetaraan dan kewajaran, di mana perusahaan harus memperlakukan secara adil baik itu pemegang saham, karyawan, dan juga masyarakat, di mana tujuannya ini untuk menghindari diskriminasi atau perlakuan tidak adil dan juga menjamin hak-hak setiap pihak secara proporsional. Di sini saya akan memberikan contoh kasus fraud yang terjadi pada perusahaan retail terbesar yang sudah memiliki banyak gerai dan juga banyak juga karyawan, di mana pasti akan banyak juga kasus-kasus fraud yang terjadi gitu, baik dari pihak internalnya sendiri atau karyawan dan juga pihak eksternalnya seperti vendor dan juga mitra usaha. Nah, salah satu contoh kasusnya itu biasanya adanya penggelapan barang yang dilakukan oleh oknum-oknum operasional dengan menutupinya. Caranya itu memanipulasi data stok barang yang nantinya barang tersebut itu akan dijual nih secara ilegal. Biasanya terungkapnya itu ketika adanya audit internal melakukan pemeriksaan nih antara ketidakcocokan antara sistem dengan stok fisik. Nah, pada kasus tersebut itu berarti prinsip GCG ini tuh memiliki peran penting dalam pengawasan yang dimana dilakukan pemeriksaan audit internal secara rutin untuk mendeteksi kejanggalan-kejanggalan atau untuk mencegah timbulnya fraud-fraud yang nantinya akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Jadi itu
untuk mencegah. Nah, pada kasus yang terjadi pada perusahaan retail tersebut, prinsip transparansi ini tuh sangat penting juga dalam mencegah fraud. Biasanya setiap perusahaan itu memiliki sistem laporan atau pencatatannya masing-masing, di mana biasanya menggunakan point of sales atau sistem pencatatan yang dilakukan secara real time dan yang nantinya akan berhubung langsung nih kepada pusat. Jadi setiap pengeluaran barang atau penjualan atau apapun itu akan tercatat oleh sistem tersebut. Dari kasus tersebut berarti peran atau prinsip akuntabilitas ini tuh juga memiliki peran penting nih dalam membatasi kekuasaan atau tanggung jawab yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Nah, apabila akuntabilitasnya tegas ini untuk menghindari nih penyalahgunaan wewenang tersebut, yang nantinya apabila akuntabilitas tegas nih, fraud tersebut itu pasti akan tercegah. Kemudian responsibility ini juga memiliki peran penting nih, karena setiap perusahaan itu wajib nih berlandaskan dengan nilai-nilai etika, budaya, dan integritas yang tinggi. Karena budaya yang kuat ini akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga apabila lingkungan kerja yang sehat tersebut itu ngebentuk, nantinya akan tidak adanya nih oknum-oknum yang akan mau melakukan fraud. Perusahaan tersebut itu juga harus memberikan penyuluhan-penyuluhan nih tentang pentingnya nilai etika itu dan pentingnya nilai integritas yang tinggi. Kemudian independensi dan fairness ini juga tuh memiliki peran penting nih teman-teman, dimana biasanya fraud itu terjadi ketika ada oknum yang melakukan fraud, kemudian adanya seseorang yang mengetahuinya, namun seseorang tersebut itu takut untuk memberitahukannya, atau bahkan seseorang itu bingung untuk harus bilang kemananya. Nah, peran independensi ini tuh memiliki peran penting karena adanya audit internal yang dilakukan secara rutin ini tuh untuk mendeteksi nih kejanggalan-kejanggalan sistem keakuratannya tuh kayak gimana. Dan fairness ini tuh juga berperan penting karena perusahaan itu harus melakukan adil terhadap karyawannya ataupun pemegang sahamnya untuk mencegah fraud ini tuh terjadi. Nah, sistem blowing ini tuh untuk melindungi bagaimana si pelapor ini tuh terlindungi dengan adanya whistleblowing ini. Sekian cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.